Nah, gampang kan kalau kita berperang dengan musuh kita. Tapi yang menjadi sulit adalah ketika kita harus mengasihi musuh kita atau mengasihi orang yang sudah melukai hati kita. Well, saya mengucapkan selamat datang lagi di YouTube channel saya, dan saya mau mengapresiasi buat para couples yang teman-teman senantiasa belajar. Kamu terus upgrade bagaimana kamu menjadi suami yang baik atau istri yang baik. Wow, saya yakin kamu menempatkan prioritas pernikahanmu menjadi prioritas yang paling utama. Dan ini buktinya, kamu hari ini duduk, belajar, dengar dari channel YouTube saya, yaitu bab ketiga tentang belajar mencintai. Di bab ketiga ini, belajar mencintai, Gary Thomas membahas kenapa kamu harus belajar mencintai. Nah, ditulis yang pertama adalah bahwa belajar mencintai itu sudah menjadi perintah ternyata oleh Tuhan. Bahwa ketika Tuhan menyamakan mencintai Dia, itu sama pentingnya seperti mencintai manusia yang tentunya adalah istri kita atau suami kita. Dan dulu memang di dalam kitab Yosua dicatat bahwa perintah untuk berperang. Jangan kamu malas. Kalau kamu malas, kamu harus pergi berperang, intinya seperti itu ya. Nah, gampang kan kalau kita berperang dengan musuh kita. Tapi yang menjadi sulit adalah ketika kita harus mengasihi musuh kita atau mengasihi orang yang sudah melukai hati kita. Tuhan tidak pernah mengumpat perkataan kasar, benar? Tuhan nggak pernah bau. Tuhan nggak pernah mengecewakan kita dengan perkataan-perkataannya. Dia nggak pernah ngumpat kita. Tapi pasangan kita mungkin pernah melukai dengan perkataan yang tajam, dan itu menjadi luka yang sangat dalam. Dan kita harus diperhadapkan dengan perintah ini untuk kita bisa mengasihi pasangan kita. That is not easy, right? Susah. Tapi itu perintah dan harus kita lakukan. Nah, Annie Porter bilang gini, cinta itu harus dipelajari dan dipelajari lagi. Tapi untuk benci atau untuk kesal itu nggak perlu dipelajari. Begitu ada pemicunya, kita bisa langsung kecewa, kita bisa langsung marah, kita bisa langsung benci. Tapi untuk mencintai kita harus belajar dan belajar. Jadi kenapa kita harus mencintai? Yang pertama, karena itu adalah perintah. Dan yang kedua, kenapa kita harus mencintai? Karena begini, Tuhan itu udah kasih kita kehendak bebas untuk memilih pasangan, benar? Di antara sekian banyak orang, kita udah pilih satu untuk kita cintai seumur hidup kita. Lalu alasannya apa lagi? Kalau kamu gagal mencintai satu orang ini yang udah kamu pilih sendiri, nggak heran kalau kamu juga bisa gagal untuk mencintai orang lain, mengasihi orang lain. Karena orang yang udah kamu pilih aja, kamu gagal. Nah, sebenarnya masalahnya apa? Jangan-jangan masalahnya ada di diri kita. Karena kita memang tidak sanggup. Karena kita memang nggak sanggup untuk mencintai, mengasihi orang yang berbeda dengan kita. Well, dalam ya. Kita harus belajar mencintai orang yang berbeda dengan kita. Karena yang kedua ini, karena kita udah pilih sendiri pasangan kita. Nah, melalui bab ini, Gary Thomas mengajarkan supaya kita bisa belajar. Jadiin pernikahan sebagai wadah untuk kita belajar mengasihi sesama kita. Untuk kita belajar mengasihi orang yang berbeda cara pandangnya dengan kita. Yang ketiga, kenapa kita harus belajar mencintai, yaitu
Tuhan mau pasangan kita bahagia. Hal ini tertulis di mana? Di dalam kitab Ulangan. Kitab Ulangan mengajarkan kita di dalam 24, Ulangan pasal 24 ayat yang kelima, dia mengajarkan kita bahwa kalau orang baru menikah 1 tahun pertama, jangan pergi berperang. Kamu harus fokus sama istri kamu, bahagiakan dia, sukacitakan dia di masa pernikahanmu. Nah, itu artinya Tuhan sangat concern dengan pernikahan. Tuhan mau pasangan kita bahagia oleh karena kita. Nah, Tuhan sangat concern sekali, Tuhan sangat peduli sekali kepada pernikahan kita. Oleh sebab itu, teman-teman, mari kita belajar. Ayo, kamu belajar. Saya juga belajar melalui buku ini bahwa kita harus buat pasangan kita bahagia. Sama seperti cerita Brady dan Shirley. Brady adalah seorang pemuda yang jadwal pelayanannya sangat padat. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk menikah dengan Shirley yang sudah memiliki 2 orang anak. Nah, di awal pernikahannya dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan kasih aku anak, aku akan off pelayanan selama 1 tahun. Aku akan fokus jaga istri aku, pelihara dia, jagain anak aku. Dan sampai akhirnya anaknya lahir, dan beberapa bulan kemudian dia dapat panggilan dari sebuah gereja yang sudah dia impikan. Suatu hari nanti dia bisa pelayanan di sana. Sebuah gereja yang besar yang dia mimpikan bahwa dia mau pelayanan di sana. Dan sampai akhirnya dia berdoa tanya Tuhan, dan Tuhan ingatkan, hei, kamu pernah janji loh bahwa kamu akan tolak pelayanan, kamu akan fokus kepada istrimu. Dan akhirnya di sana Brady mengambil keputusan untuk tidak melayani. Walaupun Shirley pada waktu itu bilang, gak apa-apa kamu pelayanan aja, aku fine kok. Tapi Brady mengambil keputusan tidak melayani. Wow, so sweet ya. Saya yakin istrinya pada waktu itu bahagia sekali punya suami seperti ini yang begitu sayang sama istri dan anaknya. Tuhan ingin pasangan kita bahagia. Nah, berikutnya yaitu kisah Dr. John Barger. Satu hari Gary Thomas ikut pelayanannya John Barger. Di situ dia dengar John Barger berbicara di hadapan para pria pada waktu itu. John Barger adalah bapak dengan 7 orang anak, di mana selama pernikahannya dia selalu menghabiskan waktu untuk melukai hati wanitanya atau istrinya pada waktu itu. Kenapa? Karena dia punya pemahaman seperti banyaknya pemahaman tentang wanita. Pria berpikir bahwa wanita itu biasanya ribet, biasanya tuh emosian, labil, atau sering nggak konsisten. Ya seperti itu gitu ya. Dia selalu berpikir wanita itu ribet banget gitu. Nah, atau bahkan beberapa di antara mereka yang sampai saking jahatnya berpikir bahwa wanita itu adalah objek seksual. Nah, itu begitu mengerikan. Sampai satu titik John Barger diperhadapkan dengan suatu situasi yang begitu sulit dalam hidupnya, yaitu ketika anaknya meninggal. Nah, begitu anaknya lahir, dia harus memegang mayat bayi yang baru lahir, dan di situ titik di mana dia menentukan hidupnya. Dia mau jadi lebih baik atau malah emosi, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Akhirnya di sana dia memutuskan untuk memperbaiki seluruh sikapnya yang salah selama ini kepada istrinya. Di sana dia bertobat dan dia mulai mengasihi istrinya. 4 tahun pertama yang begitu sulit ketika dia memutuskan untuk mengasihi istrinya, untuk melayani istrinya. Mulai dari mamanya yang meninggal secara mendadak, dia kehilangan pekerjaan, situasi-situasi yang sulit begitu beruntun datang menimpa kehidupannya, sehingga sampai akhirnya dia mengalami situasi yang lebih sulit lagi, yaitu ketika
istrinya dinyatakan kanker stadium 4. Nah, dia punya pada waktu itu dia punya waktu 8 bulan sampai akhirnya istrinya meninggal. Nah, 8 bulan itu dia manfaatkan dengan sangat baik. Dia rawat istrinya, dia pelihara istrinya, dia sayangi, dia cintai, benar-benar dia habiskan waktunya sungguh-sungguh. Dan di situ dia bahagia. Dia sangat sukacita karena diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh memperbaiki semua sikap buruknya selama ini kepada istrinya. Nah, teman-teman, dimanapun kamu dengarkan hari ini, yuk jadikan pernikahan itu tempat di mana kita boleh belajar mengasihi, mencintai istri kita, suami kita, dan tentunya orang-orang di sekeliling kita, karena tidak ada satupun manusia di dunia ini yang punya kesamaan. Kita semua berbeda. Itu saja review buku bab 3 ini. Nantikan yang keempat. Semoga teman-teman diberkati, teman-teman terinspirasi. Keep loving and inspiring. Hai, terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Dan kalau kamu merasakan manfaat dari channel YouTube ini, kamu boleh like, subscribe, dan share. Jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya supaya kamu terus terupdate dengan video-video terbaru dari saya. Saya Desri Kochang. Keep loving and inspiring.